Matur suwun Pak Bayu. Iya, Pak. Di awal Januari mencoba belajar penggembukan sapi. Betul. Hanya saja sapinya dititipkan karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, rencananya sih untuk tujuannya adalah untuk kurban ya. Betul. Selama 6 bulan. Nah, kalau di Jepang itu kan ada namanya sapi wagyu. Wagyu, baik. Nah, kita kan pengennya sapi yang kita jual untuk kurban itu kualitasnya bagus, Pak Bayu. Siap. Nah, bagaimana caranya agar lemaknya itu tidak terlalu banyak? Karena pengalaman kita beli, ternyata lemaknya itu lebih banyak sehingga ya itu kan kurang bermanfaat ya untuk berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan budidaya jamur tiram, ini mohon sarannya Pak Bayu karena ternyata jamur ini yang pertama kalau kita baca, kalau Bapak Ibu mengetahui, mevastatin itu kolesterol untuk menurunkan kolesterol itu ternyata dari jamur. Itu penemunya dari Jepang ya. Nah, yang kemarin juga tim saya waktu ke Jepang di bulan Desember, mereka mencari namanya enzim egrotionin untuk amino asid. Nah, mungkin kalau budidaya jamur tiram ini berhasil, diekstraksi itu untuk farmasi. Mungkin bisa minta saran dari Pak Bayu terkait dengan budidaya jamur tiram. Matur suwun. Baik, oke. Untuk sapi dulu, buat sapi wagyu. Sapi wagyu, Pak, intinya ada beberapa konsep. Yang pertama, tidak harus benihnya sapi wagyu. Saya punya sih beberapa ekor sapi wagyu. Saya punya, dan setelah saya teliti betul, kalau kita di Indonesia punya namanya sapi Bali. Kami dulu punya riset, judulnya adalah makan sapi tanpa selilitan. Tahu selilitan enggak ya? Kenapa kok tidak selilitan? Dagingnya lembut. Wagyu ini kan dagingnya lembut. Tetapi gara-gara orang buat wagyu, sekarang ini muncul daging yang disuntik. Suntik lemak. Dan ini buatannya sudah banyak sekali. Jadi disuntik bilangnya sapi wagyu. Lembek betul tapi isinya lemak. Nah, terus akhirnya setelah saya begitu tahu semua konsepnya tentang buat daging wagyu, akhirnya saya lebih senang buat sapi Bali karena ini sapi kita. Dan ini tanpa apa-apa, ini sudah dagingnya nomor 2 dunia. Kualitas dagingnya. Nah, tinggal bagaimana kita membuat daging sapi Bali ini menjadi lumer. Wagyu itu ketika dimakan kan terus hancur. Tapi kan sakit hati harganya. Coba lah Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu minta tolong. Sapi kita daging terbagus cuma dihargai 140. Itu karkas lulur dalam. Tetapi kalau kena wagyu bisa 3 juta. 1 kilo. Itu kan bikin sakit hati, betul kan? Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita membuat daging sapi yang empuk, yang berkualitas. Oke, saya akan ajari caranya, Pak. Ini pekerjaan saya, Pak. Saya ini tukang ngawur, tingkat ngawur pokoknya. Bukan ngawur terkendali, Pak. Daging itu unsurnya Bapak Ibu sebenarnya daging itu adalah otot, betul? Kita nyebutnya massa. Supaya dia tetap lemak, supaya tetap dia empuk, berarti ada lemak. Untuk orang buat sapi wagyu, wagyunya diminumi sake. Sake itu anggap aja kalau di Indonesia kita menyebutnya air ketan, air tape, badek ya. Oke, air tape. Nah, kenapa kok diberi air tape? Yang pertama, sapi jadi rileks.
Rileks. Terus yang kedua, dia tidak bergerak. Tanda kutip malas. Makan tidur, bergerak pelan-pelan, makan tidur lagi, gerakannya lemah gemulai. Gemoy. Terus yang ketiga, di dalam ragi itu adalah mengubah serat kasar menjadi karbohidrat yang larinya ke gula, larinya ke lemak. Kenapa kok sapi sana perlu dipijit? Betul kan? Kenapa sapi sana perlu dipijit? Pernah dipijit tidak? Pernah dipijit enggak? Ketika badan kita dipijit jadi apa kira-kira Bapak Ibu? Rileks. Terus yang kedua dagingnya jadi empuk. Jadi dipijit dul-dul, bukan mijit keras lah ya, dipukul pelan-pelan. Caranya di mesesnya pukulnya pelan begitu, duk. Dan titik-titik tertentu, tidak semua. Titik-titik tertentu yang supaya dagingnya lumer. Paham maksud saya di sini? Nah, dengan 3 ini, maka sekarang kita membuat sakenya. Dari apa sake tergampang? Kita gunakan dari gula. Kelapa putih atau aren. Supaya dia mengandung juga jamurnya, supaya dia mengandung juga raginya, berarti kita perlu tambahkan karbohidrat. Paling gampang dari beras. Sudah, kita buat ini, kita minumkan tiap hari. Maka yang terjadi secara otomatis nafsu makannya tinggi, sapinya rileks, badannya gemuk. Ini sudah kita lakukan tahun 2008, Pak. Hingga hari ini. Saya punya rumah makan, Bapak Ibu, rumah makan sombong. Kita punya namanya SMAS. Solusi Makanan Sehat. Di SMAS ini kita konsep all you can eat. Makan bebas, sapi-sapinya sendiri, ayam-ayamnya sendiri, kambing-kambingnya sendiri, bebek-bebeknya sendiri, ikan-ikannya sendiri. Sombong atau tidak? Bapak Ibu nanti minta tolong buat begitu. Tahu enggak supaya kita bisa motong sapi setiap minggu sekali? Kenapa kita harus punya 400 induk? Karena kita butuh motong sapi seminggu sekali. Kita perlu motong kambing setiap minggu paling tidak 3. Berarti kita harus punya 300 induk. Nah, itulah konsep kemandirian. Bisa dipahami, Pak? Gula aren itu tambah beras? Ya, gula arennya ini adalah 20 liter, ini rumusnya Pak ya, bukan 20 liter. 1 galon itu 19 liter ya. 19 liter itu 1/4 kilo, ini rumusnya. Iya, betul. Oh enggak Pak, cukup. Lah kalau berasnya begini, kalau berasnya ini dimasak dulu jadi nasi baru dimasukkan. Berasnya segini 250 gram juga boleh. Nanti untuk dosis 1 sapi 1 gelas setiap hari. Nanti yang terjadi minta maaf, sapi ini ragus. Makan terus. Terus kalau mau lebih bagus Pak, karena di Indonesia banyak nanas, carikan limbahnya nanas. Untuk campuran di makan sapi. Oke. Untuk sapi, bisa buat sapi mabuk semua kira-kira? Ini tidak memabukkan ke Bapak Ibu, ini menyehatkan. Ada alkohol tapi tidak lebih dari 4%. Kondisi tertutup ya, minta maaf, kondisi tertutup seperti tape. Tertutup tapi tidak tertutup sekali, tidak anaerob. Tertutup tapi gimana?
3 hari, Bu. Sama dengan buat tape. Nanti baunya begitu manis, ini boleh diicipi. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti gemuk juga. Kalau gemuk nanti takutnya kurbannya salah. 1 gelas 250 ml per ekor per sapi. Gimana Pak? Untuk gimana Pak? Sorry? Domba boleh dibagi 10 ya. Domba untuk fattening loh ya, bukan untuk breeding. Kalau dengan cara ini Pak, nanti bisa promosi begini. Makan sate sapi kami, dagingnya tidak selilitan. Nanti dia komplain, kalau gigi lubang gimana ya pasti selilitan. Nggak alot, begitu. Dagingnya empuk. Terus ciri, dagingnya manis, tidak bisa dibohongi. Oke, untuk sapi selesai. Sekarang saya jawab tentang jamur. Jamur tiram Bapak Ibu terus terang begini. Indonesia dulu pernah ada jamur tiram luar biasa besar. Itu hampir 30 hektar full. Isinya adalah rumah jamur. Ketinggiannya full memenuhi syarat di antara 1.500 sampai 1.800 meter. Itu antara kota Batu dengan Mojokerto. Namanya Cangar. Nah, saya itu sampai heran, kenapa pada akhirnya tutup juga ini perusahaan. Nah, apa yang membuat tutup? Nomor 1, ini yang paling penting. Kita menjaga 3 hal. Yang pertama adalah kelembapan. Kelembapan ini paling penting. Karena apa? Ketika kelembapan tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah jamur juga ada penyakitnya soalnya. Penyakitnya jamur itu tidak bisa berkembang. Coba bayangkan ya, ayo kita kalau sudah tahu jamur, ini saya tunjukkan betul. Ketika punya tanaman diserang jamur, bingung atau tidak? Bingung buang kan? Ketika tanam jamur, lebih bingung lagi ternyata. Ini serius. Orang begitu tanam pak cabai, kena fusarium, bingung bersihkan lahannya. Tapi sudah begitu niat betul tanam jamur tiram, yang sudah betul-betul namanya jamur, bingung juga. Karena yang tumbuh jamur-jamur yang lain juga, dan ini mengkeret juga. Makanya kita kalau mikir gitu kan gini loh, kenapa sih kok susah ngatasi jamur? Wong yang tanam jamur aja kesusahan menghidupkan jamur. Nggak, artinya begini, jamur itu bagus di kelembapannya harus stabil. Kelembapan terbagus memang adalah 90-100%. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, kalau sudah kelembapan segini, kita baru menjaga kehidupannya. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi jamur Bapak Ibu terbagus harus mengandung kapur. Seringkali orang tidak gunakan dolomit di dalam backlog, lockback atau backlog ya. Kalau saya itu orang Indonesia lockback kita. Padahal backlog kan begitu kan. Nah, kenapa kok kapur? Sekarang saya tunjukkan. Jamur itu hidup ketika tempatnya dia sudah asam. Dan ini akan menjadi nutrisi. Nutrisinya memang di dalamnya sudah pasti Pak ya. Kalau buat sendiri kan ada dedak, kemudian ada kayu ya, serbuk kayu, kapur. Nah, sudah ini yang minimal lah 3 ini. Ya iya, basah. Kapur itu basah, tetapi ketika dia terfermentasi langsung jadi asam. Ini saya dikomplain orang kemarin. Pernah tahu enggak batu kapur? Antara batu kapur dengan batu bata, mana yang lebih dulu ditumbuhi lumut? Kapur.
lebih dulu warnanya hijau. Kenapa kok begitu? Ini saya kasih tahu keseimbangan alam. Setiap kapur kita, Bapak Ibu, ada bakteri yang langsung ngejar di sini. Ada bakteri yang langsung ngejar di situ. Dan itu hukumnya pasti. Tujuannya begini apa? Begitu ada kapur, dia langsung ikut. Begitu dia nempel di sini, hijau langsung muncul. Gresik, mana Gresik? Gresik Pak ya. Di sana kan ada batu kumbung banyak Pak ya. Tumbuh lumut atau tidak Pak? Cepat atau tidak Pak? Tidak sampai 2 minggu ditumpuk sudah lumutan Pak. Kalau di Gresik sana semua rumah pondasinya batu kapur. Gimana ya seukuran bata ini? Betul. Tidak sampai 2 minggu Pak. Langsung hijau sudah. Kena air pokoknya ya. Padahal apa? Banyak orang menggunakan asumsi tanah asam harus diberi kapur supaya basah. Ketika dia jadi basah, langsung tumbuh lumut jadi asam lagi. Itu yang terjadi. Karena itu saya tidak pernah setuju dengan dolomit sebenarnya. Saya lebih setuju dengan abu bakar. Kenapa kok semua daerah pesisir, Tuban, Gresik sampai Lamongan, semua menggunakan batu kapur? Karena berhadapan dengan air laut. Kena air laut, apa yang terjadi kira-kira? Tidak tumbuh lumut karena ada garam. Garam membunuh jamur. Itu alasannya. Kenapa mereka tidak pakai bata? Bata karena air laut Bapak Ibu dalam hitungan tahun habis. Iya, begitu ceritanya. Yang hebat itu orang kita itu, orang Indonesia itu pinter-pinter kok Bapak Ibu. Pak minta tolong kelembapan. Terus yang ketiga setelah bahannya sudah bagus, sirkulasi. Di dalam bawah kapur ini ada bakteri yang membuat asam. Mana? Di bawah kapur dedak padi Pak, sama serbuk kayu. Intinya bahannya kan cuma itu saja. Terus setelah jadi baru dikasih bibit, sudah selesai. Kalau seandainya buat pupuknya jamur, apa kira-kira berarti? Jamur senang tumbuh di tempat lembab dan dia senang di suhu asam. Ini kan kalau fermentasi gini kan jadinya asam. Berarti kira-kira apa yang menyuburkan? Pupuknya harus mengandung gula. Pak, buatkan tetes tebu boleh, gula boleh. Disemprotnya pakai zat PT pertumbuhan, karena dia daun berarti dari tauge. Tauge 20% ditambah air kelapa boleh, ditambah gula. Tauge 20%, air kelapa sampai penuh berarti 80%, gulanya sekitar 2-3%. Ini untuk mupuk daun, untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Harus asam. Air kelapa itu asam atau tidak? Asam. Banyak mengandung kalium. Kemudian yang kedua, tauge untuk auksin, kemudian gula untuk nutrisi. Saya doakan Pak berhasil.